Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita tetap berada di lindungan Allah dan tentunya kita semoga sehat-sehat terus dan memberikan lancar untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar sumber daya alam. Tentunya ada poin-poin inti yang akan kita ambil dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam itu dan merupakan sesuatu yang harus kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran dari sumber daya alam ini adalah yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu membedakan pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga adalah siswa mampu memberikan contoh dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan yang keempat adalah siswa mampu memahami manfaat dari sumber daya alam kita pada materi yaitu sumber daya alam. Adapun pengertian dari sumber daya alam adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun baiklah saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya adalah jenis dari sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jumlah yang sangat banyak dan tidak terbatas. Contohnya seperti air, udara, tanah, sinar matahari, hewan dan tumbuhan. Dan selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang sangat terbatas dan menipis setiap waktunya. Contohnya seperti gas alam, batu bara, minyak bumi, bahan tambahan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah jenis sumber daya alam berdasarkan bentuknya adalah seperti sumber daya alam hayati dan sumber daya non hayati. Selanjutnya adalah jenis sumber daya alam berdasarkan asal bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber yang asal bentuknya berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kayu, rempah-rempah, rotan, gula, beras dan lain-lain. Sedangkan non hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal atau terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya seperti udara, air, gas alam, sinar matahari, bahan tambang dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah manfaat dari sumber daya alam itu. Jadi yang kita ketahui bahwa ketika manusia harus memiliki sumber daya alam dan bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya sumber daya alam, terutama sangat krusial ketika tidak ada air, tidak ada udara dan tidak ada sinar matahari. Tentu manusia sangat bergantung pada sumber daya alam ini. Adapun manfaat dari sumber daya alam itu yang pertama adalah satu, sebagai penghasil energi. Energi yang dimaksud adalah seperti pembangkit listrik, bahan bakar motor, mobil, pesawat, kapal dan lain-lainnya. Jadi contoh sumber dari pembuatan energi ini adalah seperti gas alam, batu bara dan bahan tambang lainnya. Yang kedua adalah sebagai sumber makanan. Tentu manusia sangat bergantung pada sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan,
dan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, contoh dari sumber daya alam ini seperti ikan, telur, susu, dan lain-lainnya yang dapat dikonsumsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar yang ada di samping saya nanti. Jadi anak-anakku sekalian silakan tebak apakah gambar tersebut termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, ataukah sumber daya alam hayati ataukah sumber daya alam non hayati. Nah, anak-anakku sekalian silakan menebak dan kita akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentunya ini akan menjadi kuis untuk anak-anakku sekalian supaya kalian paham perbedaan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan jenis dari sumber daya alam yang asal bentuknya yaitu sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Baiklah, mungkin kita mulai. Itu yang pertama adalah ya, betul sekali ya. Jadi ini merupakan sumber daya alam hayati. Yang kedua, ya, betul sekali. Jadi ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ketiga, betul sekali. Jadi ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Keempat, ya, jadi jawabannya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, jadi jawabannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, itulah tadi materi kita tentang sumber daya alam. Semoga semua anak-anakku semua di sini bisa memahami dan bisa membedakan yang mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai kesimpulan adalah sumber daya alam adalah sumber yang sangat bermanfaat untuk manusia dan bergantung pada kelangsungan hidup manusia. Dan tentunya sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan terbagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya, asal bentuknya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.